Loh, oke share. Bentar-bentar. Pas-pas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu dengan saya Surya Zulfam di si channel. Konten kreator yang dikasih dan pengaman diri serta informasi seputar Mesir. Jika channel ini dengan sesuai dengan apa yang kalian cari, mungkin channel ini dibuat untuk Anda. Oke. Jadi ini benar-benar ya, gua tuh baru balik Jumatan. Sholat Jumat tadi. Ini masih pakai peci, masih pakai baju, masih pakai jubah, belum ganti sama sekali. Ini benar-benar baru balik. Ini masih tadi beli Fatiro, masih hangat nih, masih hangat. Sambil bikin kopi bentar tadi sih, nih kopi bentar. Langsung bikin video ini buat kalian. Dikarenakan banyaknya yang nanya sama saya di DM, di apa namanya, di inbox nanya gitu kan, yang menurut saya sudah saya jelaskan tapi masih ditanyakan. Jadi ya tidak apa-apa, saya jelaskan lagi. Oke. Mungkin ini lebih kayak ke Q&A ya. Mungkin saya akan jelasin di sini sambil makan ya. Namanya ini Fatiroh. Fatiroh itu ya kayak roti apa ya? Roti tawar, bukan tawar sih. Bukan roti tawar tapi bentar. Kayak gini nih. Jadi rotinya tawar tapi di dalamnya itu diisi sesuai yang diinginkan, ada stroberi, ada coklat gitulah, semacam itu. Oke, langsung aja kita bahas pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama, Bang, kuliah di sana biayanya berapa? Sebenarnya saya jelaskan ya di video sebelumnya, di apa namanya, yang seleksi ke Mesir gitu. Itu udah saya jelasin. Di sana banyak yang salah paham. Kalau apa namanya, di sini itu yang non beasiswa itu dikiranya nggak gratis kuliahnya. Sebenarnya Kemenak tuh bukan non beasiswa, itu salah sebenarnya ya. Tapi beasiswa non full gitu lah, bukan non beasiswa. Sebenarnya itu yang sampai sini yang ikut seleksi terus nomornya mungkin nggak 20 besar. Kalau 20 besar kan, ranking 20 besar itu dapat beasiswa full sama kasih uang per bulan. Nah, kalau yang nomornya ratusan dalam seleksinya tapi masih lolos ke sini berangkat, itu tetap biaya kuliahnya gratis, tidak bayar sepeser pun, oke? Jadi kita cuma apa namanya, butuh biaya hidup aja kayak rumah, makan, transportasi gitu doang. Tapi kalau masalah biaya kampus gitu, biaya kuliah semuanya gratis tanpa bayar sedikit pun. Oke. Jadi jangan salah paham lagi. Kalau non beasiswa itu kuliahnya bayar, tidak. Bahwa di sini tetap gratis. Oke. Paham? Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang, apakah harus hafal Quran? Sebenarnya ini juga udah saya jelasin di video sebelumnya. Di video yang apa namanya, seleksi ke Timur Tengah, itu udah jelasin lengkap sebenarnya. Coba tonton lagi di situ ya. Di situ jelas jelasin kalau pengen ke Timur Tengah, ke Mesir terutama, itu syaratnya itu 2 juz ya. 2 juz. Bisa makan dulu ya. Hmm, mantul. Mantul. Ambil ngopi dulu. Aduh. Bismillah. Musim dingin minum kopi itu enak banget. Oke, lanjut lagi. Di sana saya jelasin bahwa kalau ke Mesir itu syarat hafalan Al-Quran itu 2 juz, nggak harus hafal 30 juz, nggak, 2 juz lah minimal, itu 2 juz. Tapi kalau 30 juz ya kemungkinan keterimanya lebih tinggi gitu. Bisa jadi membantu, tapi syaratnya 2 juz, nggak harus hafal Quran seluruhnya gitu, nggak. Tapi kalau hafal Quran seluruhnya itu sangat membantu di sini, karena kan belajar di sini belajar agama, seluruhnya butuh hafalan apa, butuh hafalan Quran, butuh ke Quran lagi buat sebagai dalil gitu kan, maka itu sangat membantu banget, sangat sangat membantu banget. Pertanyaan selanjutnya,
Bang, apakah hanya lulusan pesantren doang yang bisa ke Mesir? Ini banyak ya dari anak-anak SMA, anak-anak SMK, anak-anak ya yang sekolahnya umum lah gitu ya. Itu tanya ke saya, bang, saya dari SMK bisa nggak ya kira-kira ke Mesir gitu. Sebenarnya ke Mesir itu bukan hanya untuk orang-orang pesantren ya, nggak. Makanya kan kalau kalian ke Mesir, kalau kalian lolos seleksi, ntar kan di sini ada namanya markas lughah. Nah itu kalian benar-benar kayak dites, ntar ada tahdid mustawa. Jadi kayak tes buat level bahasa Arab kalian di mana. Misalkan memang dari nol, ya bisa belajar dari nol. Jadi tahun pertama makanya belajar belajar di markas logoh itu dulu gitu. Belajar di markas logoh 1 tahun baru ke kuliah. Jadi nggak masalah mau ijazah kalian SMK, mau ijazah kalian SMA, mau sekolahnya umum, bahkan ya paket C pun bisa loh kayaknya. Ya, setahu saya bisa. Yang penting kalian lolos seleksi itu bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja, bisa banget lah. Semuanya bisa. Jadi jangan jangan ragu lagi kalau misalkan kalian SMA atau SMK terus pengen kesini tes besok ikut seleksi kemenak gitu, boleh apa enggak? Boleh banget, boleh banget. Ada pertanyaan kayak gini, bang, apa bisa kuliah di Mesir sambil bekerja? Bisa sih, bisa banget. Dulu aja saya pernah jualan nasi uduk gitu, pernah. Bisa banget, di sini banyak banget sih lapangan-lapangan kerja buat mahasiswa Indonesia ya, kayak apa namanya? Makan dulu. Kayak apa ya? Jualan-jualan ayam goreng itu banyak di sini. Jadi di sini tuh banyak itu loh, apa namanya? Semacam restoran-restoran Indonesia tuh di sini banyak. Jadi kalian bisa kerja di situ. Gajinya lumayan. Dulu pas saya awal-awal di sini saya ikut kerja gitu, ikut jualan nasi segala macam ikut. Tapi setelah kuliah itu menurut saya sih enggak ya, boleh kerja boleh, tapi saran saya, menurut saya jangan gitu. Kalau masih bisa tanpa kerja biaya orang tua bisa, kalau misalkan kalian nggak dapat beasiswa mending ya nanti aja lah. Kalau enggak ya saya, menurut saya sih andalin uang beasiswa aja, itu dipas-pasin cukupin udah cukup gitu aja. Kalau enggak dari orang tua ya udah cukupin aja gitu. Tapi kalau terpaksa harus kerja ya nggak apa-apa, tapi menurut saya sih jangan, karena takutnya mengganggu gitu kan, habis kerja buat belajar ntar capek jadi malah jadi nggak belajar gitu kan. Banyak juga yang kayak gitu, capek jadi nggak belajar, jadi terganggu belajarnya gitu. Soalnya di sini kan nggak terlalu ketat kayak sekolah di Eropa kan ketat gitu, harus ada kayak misalkan dalam 1 minggu 20 jam gitu kan. Kalau di sini nggak terlalu ketat gitu, nggak ketahuan gitu, mau belajar mau 20 jam, mau sehari full gitu, mau seminggu kerja terus juga gak ketahuan. Jadi ya jadi malah ntar kita fokus ke kerjanya daripada belajarnya gitu, takutnya sih gitu. Jadi ya benar-benar siap aja, tergantung kaliannya sih gimana. Terus pertanyaan selanjutnya, bang, corona di Mesir gimana? Ini keluar ya dari pertanyaan tentang kuliah, tentang ini tanya ada yang tanya tentang corona. Oke. Untuk hari ini tanggal 1 Januari 2020 ya. Kullu am wa antum bi khair. Jadi sedih sih ya. Soalnya di sini tuh corona makin naik. Katanya kan di global itu ada istilah eh, corona daur kedua, daur kedua apa namanya? Periode kedua. Dan itu di sini naik lagi tuh. Kemarin tuh udah sempet turun indeksnya itu sekitar 100 gitu ya. Tapi tiba-tiba sekarang tuh naik lagi gitu. Naik lagi sekitar 1.300 per hari. Bayangkan, 1.300. Itu udah kayak corona pas awal ada corona gitu. Gak ada bedanya gitu. Seriusan itu memang menyedihkan sih. Di sini memang kerjanya masalah apa namanya dalam menangani corona agak kurang cepat. Sebenarnya kedokteran di sini lumayan bagus sih menurut menurut apa namanya pandangan Pak ilmu apa eh, penilaian penilaian secara umum gitu. Sebenarnya kedokteran di sini lumayan bagus sih, cuma nggak tahu lah dari siasatnya atau dari
keuangannya mungkin belum memadai gitu, nggak tahu juga gitu. Makanya di sini agak kurang cepat dalam menanggapi COVID-19. Ditambah lagi ada periode COVID-19 yang kedua gitu kan. Jadi di sini naik lagi jadi 1.300 ya. Minta doanya lah dari kalian-kalian semua, semoga di sini lebih membaik lagi gitu kan. Dan doa juga semoga di tahun baru gitu kan, di tahun baru ini semuanya corona hilang dari muka bumi ya, agar kita juga bisa beraktivitas seperti biasa, bisa belajar gitu kan, bisa seperti biasa lagi lah gitu kan, gak ada gangguan gitu ya, seperti itulah. Minta doanya kepada kalian. Terima kasih. Ya mungkin cukup ini aja ya, pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya penting lah ya, yang memang sih udah saya jelasin tapi agak penting, jadi saya jawab lagi. Pertanyaan-pertanyaan yang sama juga banyak sih, tapi menurut saya nggak terlalu penting. Tapi kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan lagi, silakan tanya di kolom komentar, tidak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ngopi dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Musim dingin sekarang itu di sini. Loh, jangan-jangan kertasnya kemakan lagi.